Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak atau Ibu dosen, saudara-saudari yang saya hormati. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang ekonomi nasional. Saya akan menjelaskan sedikit untuk mengetahui tantangan dan peluang ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi nasional adalah topik yang selalu menarik perhatian kita. Di tengah dinamika yang penuh ketidakpastian, kita semua tentu ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia. Kita dapat berkontribusi untuk memajukannya. Kita harus memajukannya, berkontribusi. Penting, sangat penting. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa isu ekonomi utama yang dihadapi di Indonesia saat ini. Pertama, tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Contohnya, pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Indonesia terbuka di Indonesia mencapai 5,83%. Bayangkan, sangat tinggi. Dengan angka pengangguran tertinggi di kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Wow. 15 sampai 24 tahun artinya hampir 6 sampai 100%, 100 orang di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi, persaingan global yang semakin ketat, dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Banyak lulusan baru kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan di industri kita. Jadi susah, harus melakukan pencarian pekerjaan itu sangat susah di Indonesia. Jadi kita harus berkontribusi menunjukkannya, gitu ya. Kedua, inflasi. Kenapa inflasi? Kenaikan harga dan barang jasa yang tidak terkendali merupakan masalah serius untuk yang membebani masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Contohnya kenaikan harga BBM pada awal tahun 2022 mengakibatkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, alat transportasi, dan energi. 3. Kenaikan harga BBM berdampak pada langsung biaya produksi dan distribusi barang, sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun dan mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, kesenjangan ekonomi. Kenapa kesenjangan ekonomi? Karena yang muncul antara kelompok masyarakat kaya dan miskin merupakan masalah sosial yang perlu ditangani serius. Contohnya, berdasarkan data BPS, rasio Gini pada tahun 2022 mencapai 0,386 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi. Rasio Gini menunjukkan seberapa besar ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Kenapa? Kesenjangan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, di tengah tantangan tersebut, kita
juga memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya keras untuk mengatasi berbagai isu ekonomi yang melalui berbagai program dan kebijakan. Misalnya, Kartu Prakerja membantu meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi. Program bantuan sosial dan subsidi juga diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting untuk memajukan ekonomi nasional. 1. Mari kita tingkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia kita dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kita dapat bersaing di pasar kerja global internasional, misalnya gitu kan. Siapa tahu kita harus bisa. Mari kita dukung usaha kecil dan menengah UMKM. Kita harus dorong perekonomian tulang punggung Indonesia dengan membeli produk lokal dan mendukung UMKM. Kita berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Mari kita bijak dalam mengelola keuangan, menabung, berinvestasi, dan menghindari konsumtif dapat membantu kita membangun masa depan yang lebih baik. Bersama-sama dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita yakin dapat mengatasi tantangan dan meraih peluang yang ada untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Baik, presentasi kali ini selesai. Saya Ahthob Al-Ansori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.